Bergeser ke Jawa Tengah, saudara, hujan yang masih mengguyur Kabupaten Kudus hingga Kamis pagi tadi menyebabkan Jalan Raya Kudus Grobogan mulai terendam banjir sepanjang kurang lebih 2 km. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mogok. Banjir hingga ketinggian 30 cm merendam jalan penghubung Kabupaten Kudus dan Grobogan disebabkan intensitas hujan tinggi sejak sepekan terakhir. Akibatnya arus lalu lintas di jalur ini tersendat. Hanya kendaraan bertonase besar yang bisa melintasi genangan banjir. Sementara sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Data BPBD Kabupaten Kudus hingga hari ini, banjir sudah merendam 35 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Lebih dari 500 warga telah menempati pengungsian yang disediakan pemerintah. Pagi hari tadi mulai tinggi, mulai kemarin hanya sedikit tapi mulai sekarang tinggi sekitar kita lihat 30 sampai 35 cm. Namun lalu lintas tetap lancar walaupun tersendat. Ini himbauan pada warga apa Pak? Kami menghimbau pada masyarakat yang mau ke arah Purwodadi, kami syaratkan ke arah Demak. Karena di arah Demak, alhamdulillah informasi dari wilayah Demak aman, tidak ada genangan air. Saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Eka Marlupi di Tangerang, Banten untuk memantau situasi terkini kondisi banjir yang juga merendam kota Tangerang. Eka, tampak di belakang Anda masih terlihat genangan air. Seperti apa kondisi banjir di sana, bisa Anda ceritakan? Ya, baik pemirsa. Bisa kami ceritakan di mana banjir di pintu air Desa Kohot ini masih merendam ratusan pemukiman warga, di mana di sini sistem drainase yang kurang baik menjadi sebab untuk surutnya air, seperti itu. Bisa. Baik, ada berapa desa atau berapa wilayah yang terdampak saat ini? Ya, untuk saat ini seluruh Desa Kohot itu terendam banjir, seperti itu. Untuk ketinggian banjir yang paling parah di titik mana saja, Eka? Untuk titik yang paling parah, karena di sini untuk kontur tanah yang tidak imbang atau tidak sama, di pemukiman yang letaknya di dalam itu untuk air cukup tinggi, hingga 70 cm, seperti itu, Isan. Artinya ada beberapa rumah warga yang terendam hingga mencapai 70 cm dan itu terjadi beberapa titik. Eka, bagaimana kondisi warga di sana, khususnya yang terendam banjir mencapai 70 cm? Iya, karena di sini sudah menjadi langganan, warga pun tidak panik atau masih bertahan di rumahnya masing-masing. Namun demikian, jika malam tiba dan hujan pun turun, warga mengungsi ke tempat ibadah yang ada di sekitar pemukiman, seperti itu, Isan. Ya, untuk kebutuhan pokok warga terdampak di sana, seperti apa mereka? Bagaimana mereka memenuhinya? Apakah sudah ada bantuan mungkin yang datang kepada warga? Baik, bisa kami sampaikan juga di mana tadi Bupati Kabupaten Tangerang sudah mengunjungi para warga yang terdampak dan rencananya akan segera dilakukan dan didata untuk pengiriman bantuannya, seperti itu, Isan. Oke, tadi Eka, Anda mengabarkan kalau Desa Kohot ini merupakan daerah langganan banjir. Apakah banjir yang terjadi saat ini merupakan banjir ataupun kondisi terparah yang mungkin terjadi atau mungkin ada potensi banjir ini akan lebih tinggi? Iya, bisa kami sampaikan jika memang untuk drainasenya belum diperbaiki juga, kemungkinan besar banjir ini akan mengalami surut yang cukup lama. Namun demikian bisa kami sampaikan untuk warga sendiri juga berupaya di desa seperti itu. Oke, baik. Prediksi dari BMKG masih akan berpotensi hujan yang terjadi khususnya di kota Tangerang, Banten.
Untuk mengantisipasi ini termasuk juga dengan drainase yang belum ideal dan bagaimana warga mengantisipasi kemungkinan banjir ini akan semakin meninggi, Eka? Iya, warga juga masih berjaga-jaga bila mana air ini akan kembali meninggi atau kedalamannya semakin tinggi seperti itu. Tapi di sini juga yang tadi kami sampaikan, warga juga sudah memiliki tempat pengungsian di mana di tempat ibadah di sekitar lokasi pemukiman seperti itu, Ihsan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Eka Marlupi melaporkan langsung dari Desa Kohot, Tangerang, Banten, saudara. Di sejumlah titik di Indonesia banjir terjadi, tidak hanya di Tangerang tapi juga terjadi di Kudus dan juga Pandeglang, Banten. Saudara, kami tutup breaking news Kompas TV terkait dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah. Saya Ihsan Sitorus pamit, saat lagi Anda akan menyaksikan program Jurnal Merah Putih. Sampai jumpa. Eredivisie, Fortuna Sittard bersama sang pencetak gol andalan Paul Gladden akan menjadi batu sandungan dan mencetak luka bagi sang juara bertahan PSV Eindhoven. Main makin beringas dan tanpa ampun lewat lesatan gol demi gol Guus Til yang menjadi senjata utama. Eredivisie, Fortuna Sittard versus PSV Eindhoven, Minggu 18 Januari pukul 1.45 dini hari, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalis gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk membahas soal tarif resiprokal serta evaluasi pembelian energi dan pesawat dari Amerika Serikat. Komisi 4 DPR menggelar rapat kerja dengan 3